Udah banyak yang gabung ini. Coba Bapak lihat dulu ya. Bentar. Oh ya, udah bisa dimulai ya. Aku tidak pulang, Sabtu masuk. Kapan? Lama aja. Tele balik deh, sedele langsung. Kita deh kawali, ayo ji deh kawali, tidak. Ada libur mah? Ada libur mah? Kamu sambung lah, ada boy. Salah. Di sekolah bisa di wifi-nya, tapi internetnya. Assalamualaikum semuanya. Eh, udah bisa masuk. Silakan untuk eh apa namanya? Menghidupkan kameranya. Silakan untuk menghidupkan kameranya. Sebentar untuk sesi foto dulu terlebih dahulu. Ya, menghadap kamera semua ya. Mohon bantuannya. Hitungan di tangan Bapak. 1, 2, 3. Oke, bentar. Eh, sekali lagi, mohon bantuannya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Barangkali ingin menghemat data, dipersilakan untuk mematikan kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh segala puji bagi Allah ya. Hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi dalam perkuliahan sistem pengukuran fisika ya. Ini alhamdulillah bertemu dengan Bapak dipercaya oleh Ibu Ena. Terima kasih Ibu Ena sudah mempercayakan untuk saling berbagi dalam hal mata kuliah eh, sistem pendidikan, sistem pengukuran fisika. Ya, Eh, kemarin kita sudah bahas tentang teori ya, teorinya tentang resistor tetap dengan kode warna itu yang berisi karbon. Ya, untuk selanjutnya ya. Untuk hari ini kita akan melakukan praktek ya. Nanti Bapak demonstrasikan sebentar. Coba paparkan teorinya dulu sebentar. Kemudian dipraktekkan sama kalian. Ya, Bapak harap yang kemarin Bapak share itu sudah dibeli semua. Ya. Hari ini kebetulan yang dipakai peralatannya adalah multimeter. Kemudian apa namanya? Breadboardnya. Kemudian kabel. Sama resistor. Ya, untuk baterai ini untuk pertemuan sekarang belum dipakai. Ya, insya Allah nanti minggu depan kita sudah menggunakan baterai. Karena untuk hari ini
kita akan membahas yaitu tentang apa namanya? eh mengukur susunan resistor ya, susunan resistor lebih dari dua resistor dihubungkan ya, kemudian kita ukur bersama-sama ya. Oke, mungkin sedikit mengulang kemarin ya, kita bahas bahwa kemarin di minggu kemarin kita bahas tentang eh, apa namanya, resistor itu apa fungsinya ya, kemudian eh, apa kemudian apa itu beberapa jenis resistor, itu resistor tetap dan resistor variabel, tapi kemarin kita konsentrasi ke eh, resistor tetap dengan kode warna ini yang berisi karbon ya. Ini kita sedikit ulang ya, bahwa resistor berbentuk kode warna ini memiliki macam-macam kode warna ya. Ini sesuai dengan jumlah cincinnya ya. Ketika jumlah cincinnya 4, seperti ini aturannya yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Ketika cincinnya 5 pun aturannya seperti ini ya. Ya, ini mungkin di review saja sedikit ya. Kemudian kemarin juga kita sudah apa namanya? Latihan latihan soal ya, yaitu untuk menentukan ya, menentukan nilai resistor jika kita di apa disuguhkan atau diberitahu ada kode warnanya ya. Nanti kemarin juga kita alhamdulillah sudah selesai ya, tinggal nanti Bapak laporkan saja ke Ibu Ena hasilnya ya. Untuk hari ini yaitu kita akan membahas tentang eh, apa namanya, oke, rangkaian pada resistor atau susunan resistor ya. Mungkin materi ini juga sudah tidak asing lagi untuk kalian ya. Bapak yakin sudah tidak asing lagi untuk kalian eh, apa? Karena materi ini eh, sangat sering dibahas ya, dari SMP maupun dari SMA, atau mungkin bahkan ada yang SMK mungkin ya. Ini materi ini sering dibahas. eh jadi mungkin ini tidak asing. Mungkin yang jarang adalah eh, tentang pengukurannya ya. Mungkin di SMA atau di SMP itu kalian jarang menerima materi tentang pengukurannya ya. Pengukuran menggunakan multimeter ya. Masih sedikit sekolah yang istilahnya menyampaikan ya tentang bagaimana cara eh, pengukuran pengukuran menggunakan multimeter ya. Eh, Selanjutnya kita langsung saja mulai ya. Mungkin di antara kalian juga Bapak yakin sudah tidak asing lagi tentang materi ini ya. Hanya saja mungkin dari kalian itu masih asing, dalam arti masih jarang menggunakan multimeter ya. Sebelumnya Bapak nanya dulu, ini untuk gambar. Oke, sebentar ya. Untuk gambar bisa diterima dengan baik semuanya. Bisa, Pak. Oke, ya. Untuk suara juga bisa berarti ya. Soalnya sudah ada yang respon pasti bisa. Oke ya. Oke, langsung saja kita mulai ya tentang
materi susunan resistor ini. Ya. Oke, sebelumnya rangkaian ini, rangkaian listrik ini terbagi, basicnya ada dua ya. Yang pertama rangkaian seri, ya mungkin rangkaian seri juga kalian sudah tahu ya. Rangkaian seri itu bisa ditujukan seperti gambar di atas ini, biasanya seperti ini. Ini biasanya orang teknik seperti ini, atau mungkin orang teknik biasanya pakai simbol seperti ini untuk tahanan atau hambatan. Ya, tapi fisika pakainya seperti ini, nggak masalah ya. Nah, kalau dihubungkan, kalau misalkan apa namanya pada prakteknya ini seperti ini kalau rangkaian seri ini. Jadi lurus, tidak ada percabangan. Ya, jadi satu sama lain itu tidak bercabang, lurus seperti aliran aja. Ya, oke. Ya, nah, rangkaian seri ini terdiri dari dua atau lebih beban listrik atau hambatan listrik yang dihubungkan ke satu daya atau sumber tegangan lewat satu rangkaian. Ya, jadi di sini ada minimal dua, ya. Terus di sini ada tegangan, kemudian dirangkai, eh, dihubungkan oleh sumber tegangan. Rangkaian seri dapat berisi banyak beban atau banyak hambatan, ya. Ini beban atau hambatan listrik dalam satu rangkaian. Contoh yang baik dari beberapa hambatan listrik dihubungkan, contohnya adalah lampu. Ini lampu Natal ya ini, atau lampu sekarang udah banyak ya, lampu lampu hias yang satu lembar itu mungkin sampai puluhan. Itu adalah contoh dari rangkaian seri. Ya. Dua buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Nah, ya intinya tidak terputus gitu ya, tidak bercabang. Ya, itu yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, oke, di sini sifat-sifat rangkaian seri. Nah, untuk pertama, sifat rangkaian seri ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian pada masing-masing beban atau masing-masing hambatan listrik adalah sama. Ya, sekali lagi arus listrik yang masih mengalir pada masing-masing beban, ya. Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan listrik ini adalah sama, ya. Jadi perhatikan, untuk ketika ada sebuah rangkaian seri, ya. Di sini rangkaian seri ini masing-masing ada hambatannya, atau dalam dunia teknik ini disebut beban ya. Di sini arus listriknya semua resistornya memiliki besar yang sama. Ini bisa dianalogikan seperti ini sebuah pompa air ya. Pompa air ini di sini ada selang tertutup. Selang tertutup ya. Otomatis ketika ini mengalir ya, airnya debitnya pada setiap titik di pipa ini adalah sama. Ya, begitu juga arus listrik ya. Ketika rangkaiannya berupa rangkaian seri, ini berarti arus listriknya di sekeliling sini memiliki apa namanya, arus yang sama. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah sumber tegangan akan dibagi dengan jumlah tahanan seri atau hambatan seri. Ya. Sekali lagi, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah hambatan seri jika besar hambatan listrik sama. Ya.
jumlah penurunan tegangan dalam tegangan seri masing-masing hambatan listrik seri adalah sama dengan total tegangan sumber tegangan. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah arusnya sama, yang kedua sumber tegangannya jika besar tekanan sama, jumlah penurunannya tegangan dalam rangkaian seri tersebut adalah sama. Atau dengan kata lain, kalau kita ukur, memperhatikan, atau dengan kata lain, yang sifat yang kedua ini, nah ini ada 3 buah resistor ya. 3 buah resistor. Kalau ini E ya, itu berarti GGL, sumber tegangan dari baterai atau dari catu daya atau dari sumber tegangan yang lain ya. Ini kalau ditambahkan sumber tegangan ini V1, V2 maupun V3, kalau dijumlahkan ini hasilnya sama dengan E ini. Misalkan ini ada sebuah baterai, totalnya 12 volt ya. Ada 12 volt, baterai dihubung seri, ternyata ini 12 volt. Misalkan di sini tegangannya 2 volt. Yang ini 4 volt. 2 tambah 4 berapa? 6, Pak. 6 ya. Berarti di sini V3 ini adalah nilainya adalah 6. Karena 2 tambah 4 tambah 6 kan 12. Di sini juga 12. Nah, ini nanti kita bahas juga di hukum Kirchhoff ya. Tapi ini Bapak ini kan dulu tentang sifat rangkaian seri itu ya. Jadi di sini sekali lagi sumber tegangan untuk rangkaian seri kalau dijumlahkan semuanya tegangannya adalah sama dengan tegangan di E ini. Ya, atau sumber tegangannya. Ya. Bisa dipahami sifat yang kedua? Bisa, Ya, Pak. ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, banyaknya beban listrik atau hambatan listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri, tahanan total atau hambatan total rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Ini analoginya, kalau misalkan resistornya makin besar, makin banyak ya, kayak misalkan di sini, karena kalau dalam fisika ini hambatan, kalau dalam teknik itu tahanan ya. Kalau hambatannya makin besar ya, kalau misalkan jalan makin, ini seumpama kalau dari jalan itu seperti kerikil atau seperti batu. Kalau makin batunya makin banyak, maka arusnya makin kecil. Misalkan mobil yang bisa lewat makin kecil. Atau misalkan di aluran sungai, ya, ketika banyak cadas, semakin banyak cadas atau semakin banyak batu, ini arusnya kan semakin banyak yang menabraknya semakin pelan seperti ini. Ya, analoginya seperti itu. Jadi dengan banyaknya hambatan listrik atau beban listrik ini, maka arus listrik yang mengalirnya makin kecil. Ini juga sesuai dengan bunyi hukum Ohm ya. Hukum Ohm di mana eh, apa namanya? Arus itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan R atau hambatan. Ya. Kalau seandainya hambatannya makin besar, maka arusnya makin kecil. Nah, satu lagi sifatnya, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, maka aliran akan terhenti. Nah, ini sifat dari rangkaian seri. Ya. Jadi misalkan di sini ada rangkaian ini ya, di sini R1-nya diputus, maka arus listrik nggak akan lagi mengalir ke sini dari positif ke negatif. Ya, langsung terputus. Langsung tidak ada arus yang mengalir. Karena jalan satu-satunya cuma ini cuma satu aliran. Gitu. Ya. Bisa dipahami sampai di sini tentang sifat dari eh, rangkaian listrik seri atau rangkaian
resistor seri pada rangkaian berarus listrik? Insya Allah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sekiranya terlalu cepat, mohon nggak apa diingatkan nggak apa-apa. Pak terlalu cepat gitu. Oke, selanjutnya prinsip eh, apa? Dalam rangkaian seri, ya. Ini pun nanti bisa diturunkan, tapi ini poin-poinnya saja. Prinsip dalam rangkaian seri ini yang pertama, hambatan total merupakan hasil penjumlahan tiap-tiap hambatan serinya. Ini mungkin udah sering ya dari SMP kalian membahas bahwa R totalnya pada rangkaian seri itu adalah penjumlahan dari R-nya. Yang kedua, kuat arus dalam tiap-tiap hambatannya tetap. Ya, jadi yang tadi Bapak udah bilang ya, tadi setiap arus resistornya sama, ya. Dan besar kuat arus setiap hambatannya sama dengan kuat arus totalnya. Jadi di sini ada arus total nih. Misalkan arus total itu yang keluar dari sumber tegangan positif. Kemudian ada I1. I1 ini keluar dari R1 misalkan. Ada I2, ini keluar dari R2, ada I3 keluar dari R3. Nah, ini seluruh I maupun I1, I2 maupun I3 jumlahnya atau besarnya sama. Ya. Itu prinsipnya yang kedua. Yang ketiga, beda potensial atau tegangan tiap-tiap hambatannya berbeda-beda. Dan hasil penjumlahannya tiap-tiap tegangannya sama dengan jumlah tegangan totalnya atau sumber tegangannya. Yang tadi Bapak udah bilang ya, ini sebenarnya sama saja materi yang tadi sifat maupun prinsip yang Bapak jelaskan ya. Intinya tegangan totalnya, kalau di sini tegangan totalnya atau E-nya ya, atau tegangan totalnya ketika dijumlahkan itu sama dengan nilai E, itu sumber GGL, atau bisa juga dilambangkan dengan V total. Ya. Oke, itu. Nah, selanjutnya adalah persamaan pada rangkaian seri. Ya. Menurut hukum Kirchhoff, nah ini juga mungkin akan dibahas nanti ya, tapi Bapak anggap saja kalian sudah paham bahwa tegangan itu pada rangkaian seri itu adalah penjumlahan tegangannya. Nah, sedangkan kita tahu menurut hukum Ohm, V itu sama dengan I kali R. Ya. Jadi V1 I kali R1, V2 I kali R2. Nah, kenapa I-nya sama semua? Karena ini rangkaian seri. Pada rangkaian seri I-nya nilainya semuanya sama. Ya. Karena nilai I-nya sama semua, kita keluarkan nilai I-nya. I dalam kurung R1, R2, R3 dan seterusnya sampai Rn. Ini persamaan pertama, kemudian persamaan kedua, kita juga anggap misalkan tadi ya di sini ada namanya R total. Kan arusnya sama tuh, I total V sama dengan I kali R, atau V total sama dengan I total kali R total. Ini R total ya. E sama dengan I kali R total. Nah, lihat persamaan ke atas yang persamaan pertama dan kedua, ini sebelah kirinya nilainya sama-sama E ya. Nah, maka I R1 R2 sampai dengan Rn sama dengan I kali RT. Ya. Nanti ditulis di sini I yang sebelah ini I kali RT ini dipindahkan ke sini. Ya. Nah, karena I ada sebelah kiri dan sebelah kanan, I-nya dicoret. Maka tinggal sisanya RT atau R total pada rangkaian seri adalah R1, R2, R3, dan seterusnya sampai dengan Rn. Ya. Ini membuktikan bahwa tahanan dari rangkaian seri adalah jumlah dari harga masing-masing tahanan, atau hambatan dari rangkaian seri adalah jumlah dari masing-masing hambatannya. Gitu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sekali lagi, Bapak ulang ya. Kalian Bapak tanya ulang. Coba ke 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 peserta yang lain. Coba Insan Fitri. Insannya Fitri.
eh, tadi untuk rangkaian seri pada rangkaiannya, pada sepanjang lintasan rangkaiannya, yang samanya arusnya atau tegangannya. Insania Fitri, halo? Insania Fitri ada? Atau ada yang mau menjawab pada rangkaian seri apanya yang sama sepanjang Harusnya, Pak. lintasannya? Arusnya, Harusnya, Pak. ya. Kemudian tegangannya, penjumlahannya masing-masing resistor jumlahnya sama dengan tegangan di apa nih? Di P, Pak. sumbernya ya atau di Iya, Pak. baterainya ya. Sumber. Oke. Yang ketiga, jumlah R-nya, R totalnya R1 tambah R2, R sampai R3 dan seterusnya. Ini pada rangkaian seri ya. Nah, seri ini fungsinya adalah untuk pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan ini supaya tegangan yang dikeluarkan ini atau di masing-masing resistor ini lebih kecil dari sumbernya. Misalkan nggak mungkin lebih besar. Ya kayak tadi misalkan Bapak jelaskan ya. Misalkan ada baterai awalnya 12 volt, kemudian ada 3 resistor itu masing-masing pasti lebih kecil. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Tergantung besar resistornya. Ya. Kemudian selanjutnya ada tanyakan dulu tentang rangkaian seri. Bapak kira sudah jelas. Ini contoh sih bisa kalian baca sendiri. Ada yang tanyakan dulu? Tidak, Jelas ya? tidak Oke. jelas, Nanti Pak. ini untuk hari ini hanya mengukur besar ininya saja, besar hambatan penggantinya saja ya. Nanti minggu depan baru kita praktek untuk mengukur arus dan tegangannya. Tapi sebelumnya nanti Bapak jelaskan dulu bagaimana cara mengukur arus dan tegangannya. Oke, selanjutnya adalah rangkaian paralel. Ya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini seperti ini gambarnya ya. Sini ada 4 resistor, yang atas, yang bawah 3 ya. Ciri khasnya apa? Bisa dilihat. Kalau tadi kan satu lintasan ya. Kalau untuk paralel, ciri khasnya bisa dilihat apa? Banyak memiliki cabang, Pak. Oke, ya, bagus. Terima kasih. Ciri khas dari rangkaian paralel ini pasti memiliki cabang. Ya. Rangkaian paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arusnya. Di sini ada lebih dari satu garis edar. Ada yang ke atas ini I3 ya, ada yang ke tengah I2 untuk gambar yang Bapak short ya. Ada I1 ke bawah. Ini ada 3 buah cabang di sini. Nah, ini dalam aplikasinya banyak ya untuk kendaraan bermotor atau di rumah pun ya ini menggunakan hubungan paralel misalnya ke setiap apa namanya ke setiap alat elektronika atau apapun yang membutuhkan arus listrik ya ini di rumah itu bukan digunakan rangkaian seri tapi paralel ya. Oke, sifat-sifat rangkaian paralel, sifat-sifat rangkaian paralel. Bentar. Sebentar.
Oke, untuk sifat-sifat rangkaian paralel bisa dijelaskan ya, bisa dilihat di presentasi yang Bapak tampilkan bahwa untuk yang pertama sifatnya adalah tegangan pada masing-masing beban listrik atau masing-masing hambatan listrik. Ini besarnya sama dengan tegangan sumber. Ya, perhatikan, mohon diperhatikan. Misalkan di sini ada rangkaian, ini murni rangkaian paralel. Ada berapa resistor di sini? Ada berapa hambatan? Yang Bapak tiga Ada ya. 3, Pak. Nah, jadi sifat yang pertama dari rangkaian paralel ini ya, jika di sini sumber tegangannya atau E-nya atau V totalnya ada 12 volt, misalkan ini 12 volt ya, maka semua resistor ini memiliki tegangan sebesar 12 volt. Ya. Jadi sekali lagi, kalau tadi pada rangkaian seri yang sama itu adalah arus listriknya. Harus. Kalau pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya atau beda potensialnya. Ya. Bisa dibedakan antara rangkaian seri sama paralel? Perbedaannya? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Ya. Nah, yang kedua, sifatnya adalah masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Artinya enggak berkaitan dengan rangkaian yang lain. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, perhatikan. Ketika misalkan ini putus satu ya, R1, R2, R3, misalkan di sini putus, yang rangkaian yang misalkan R1 R3 yang putus, R1 sama R2 ini masih tetap jalan. Ya. Seperti halnya di rumah kalian. Itu lampu, kulkas segala macam itu ya menggunakan sistem rangkaian paralel. Ya. Jadi kalau misalkan lampu di rumah kalian di apa namanya di kamarnya mati, ya, di yang lain tetap hidup, gitu. Karena nggak berpengaruh. Yang putus jalur sini saja misalkan, ya itu, ya. Jadi sifat yang kedua masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Nah yang ketiga, ya, kalau pada rangkaian seri tadi, ya, yang makin kecil atau yang apa bagi tegangan ya, kalau rangkaian paralel ini disebut dengan sebagai rangkaian pembagi arus. Artinya apa? Artinya arus pada masing-masing cabang adalah bergantung pada besar tahanannya atau besar hambatan cabangnya, gitu. Ya. Jadi di sini misalkan 12 ya, 12 volt. Di sini ada misalkan 10 ohm, ini 10 ohm sama 20 ohm misalkan ya. Nah, ini masing-masing ini 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm misalkan ya. Ini masing-masing berarti di sini arus listriknya ini tidak sama, gitu. Bergantung dari besarnya hambatannya atau bebannya atau tahanannya. Ya. Makin apa namanya? Besar hambatannya berarti makin kecil arusnya. Ya. Makin kecil hambatannya berarti makin besar arusnya. Ya. Ini karena perhatikan karena di sini kan tegangannya sama nih. 1 2 3 misalkan ya. Tegangannya sama-sama 10. Yang ini misalkan 10 ohm, ini 20 ohm, ini 30 ohm. Ya. Sedangkan arus itu rumusnya menurut hukum Ohm itu kan I sama dengan V dibagi R. Ya. Arus itu kan I dibagi apa? V dibagi R. V-nya di sini gimana? Sama kan ya semuanya? Nah, V-nya sama. Kalau R-nya makin besar, I-nya makin kecil begitu. Ya, nanti minggu depan lebih ini lagi di melalui contoh soal. Ya. Terus ya arus masing-masing cabang adalah bergantung pada besar hambatannya.
Oke, selanjutnya sifat yang selanjutnya adalah sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel, tahanan totalnya atau hambatan totalnya jadi mengecil, ya. Makanya di sini arus totalnya juga lebih besar ketika dibandingkan rangkaian seri. Nanti kalian juga kita buktikan sifat-sifat ini dengan praktek. Tapi untuk hari ini hanya mengukur arusnya tahanannya saja atau hambatannya saja, ya. Oke. Sebab- Oke, yang tadi Bapak jelaskan tadi ya, jika sifat yang terakhir, jika terjadi salah satu cabang atau tahanan paralel terputus atau hambatan terputus, maka arus akan terputus hanya pada rangkaian tersebut saja. Rangkaian yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus tersebut. Yang tadi Bapak sudah bilang ya, ketika misalkan di sini ada yang terputus salah satunya, misalkan di satu nih terputus, masih ngalir arusnya ke R2 maupun R3. Oke, prinsip dalam rangkaian paralel ini juga nanti diturunkan persamaannya. Jadi hambatan totalnya itu seper R totalnya sama dengan sepernya, seper R1 tambah seper R2 dan sampai seper N. Yang kedua, kuat arus dalam percabangannya berbeda-beda dan kuat arus tiap percabangan berbanding terbalik dengan perbandingan hambatan masing-masing ya. Seperti tadi Bapak bilang ya, ketika hambatannya kecil, maka arusnya besar di tempat itu atau di percabangan itu, ya. Nah, di sini juga berlaku hukum ke satu Kirchhoff. Apa itu hukum ke satu Kirchhoff? Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, Pak. Oke, sip, bagus ya. Jumlah arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi ketika di sini masuk di sini ya, ada I. Nah, ini jumlah yang masuk ini pasti akan sama dengan 1, 2, dan 3 dijumlahkan arusnya. Gitu. Ya. Itu pada rangkaian paralel. Selanjutnya sama ya diulang lagi ya. Beda potensial atau tegangan tiap-tiap percabangan tetap. Nilainya tetap dan besarnya tegangan percabangan sama dengan tegangan totalnya atau tegangan sumbernya. Ya. Oke. Selanjutnya ini persamaannya. Ada salah ketik ya. Berdasarkan hukum Kirchhoff seperti ini, arus masuk sama dengan arus keluar ya. Persamaan ini disubstitusikan menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan V I sama dengan V per R ya. Kalau ini I-nya I total, makanya E total per RT. R-nya R total, rangkaian penggantinya. Jadi rangkaian pengganti itu rangkaian totalnya berapa? RT itu. Misalkan di spiral paralel itu berapa? Ya. Sebelah sini. Nah, sama dengan I. Nah, sini I1 kan rumusnya tadi karena V-nya sama semuanya kan pada prinsipnya pada tegangan rangkaian paralel tegangannya sama ya. Berarti di sini E per R1, E per R2, E per R3 dan seterusnya. Ini sebelah kiri sama sebelah kanan ada E-nya. Bisa dikeluarkan E-nya ya. Bisa dicoret karena ini kan bisa dirubah ini dalam kurung 1 per RT tutup kurung sama dengan dalam kurung Bapak belum ini ya, tapi kalian nanti bisa ini sendiri. Dalam kurung 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya sampai dengan 1 per Rn. Sebelah kiri ada E-nya, sebelah kanan ada E-nya juga, GGL-nya. Atau sebelah kiri ada V totalnya, sebelah kanan ada V totalnya. Kita coret kanan kirinya, sehingga didapatkan persamaan ini. Ya. Ini artinya, pada rangkaian paralel ini, kalau misalnya kalian atau kita membutuhkan rangkaian hambatan listrik menjadi lebih kecil, tapi misalkan yang tersedianya tidak banyak pilihan, tinggal kita bisa dihubungkan secara paralel. Ya. Nah, untuk dua buah resistor,
hubungannya seperti ini. Tapi nggak usah dihafalkan lah. Yang paling penting ininya aja. Super RT dan seterusnya. Ini juga nggak ini. Yaitu seperti yang Bapak jelaskan ya. Contohnya adalah distribusi listrik PLN ke rumah-rumah adalah rangkaian paralel. Termasuk tadi rangkaian listrik di rumah kalian ya. Itu juga menggunakan prinsip dari paralel. Rangkaian paralel. Selanjutnya yang terakhir adalah rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi ini gabungan dari seri paralel. Di sini ada 3 buah resistor ya. R1, R2, dan R3. Ya. Rangkaian kombinasi adalah gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Kemudian rangkaian campuran biasanya dapat juga terdapat pada rangkaian listrik. Nah, untuk dapat mencari besarnya hambatan yang terdapat pada rangkaian campuran, terlebih dahulu kita harus mencari besaran hambatan pada tiap-tiap model rangkaian. Mau seri mau paralelnya. Setelah itu menemukan formulanya. Kita bisa menganalisa ya. Nanti di contoh soal. Oke. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Ya. Yang pertama, pada rangkaian seri, sekali lagi ya, ini diulang-ulang lagi karena prinsipnya sama ya. Pada rangkaian seri, besar arus listriknya sama besar. Tapi besar tegangannya berbeda-beda tergantung pada hambatan pada rangkaian tersebut. Ini nanti kita buktikan di pertemuan yang akan datang. Kalian mau mempraktekkan sendiri nanti. Ya, kedua, kalau pada rangkaian paralel, kalau tadi pada rangkaian seri arusnya sama, tegangannya beda-beda. Tapi kalau pada rangkaian paralel kebalikannya. Tegangannya yang sama pada masing-masing hambatan, tapi arus listriknya yang berbeda-beda. Nah, ini pada rangkaian seri, untuk total hambatannya tinggal dijumlahkan saja semuanya. Sedangkan pada rangkaian paralel, itu, mohon maaf ini, rupanya sambil ini. Sedangkan pada rangkaian paralel itu diseperkan. Yang selanjutnya yang poin D, jumlah total hambatan pada rangkaian seri ini pasti lebih besar dari rangkaian paralel. Atau dengan kata lain, kalau misalnya ada 2 atau lebih rangkaian hambatan di hubungan seri pasti lebih besar dari keduanya. Dari apa? Dari 2 hambatan yang itu yang penyusunnya. Tapi kalau pada paralel, ini kalau di hubungan paralel, maka akan semakin kecil. Nah, ini Bapak ulang lagi ya. Karena nanti Bapak mau mendemonstrasikan, tinggal kalian yang ini. Kalian yang apa namanya? Kalian yang mempraktekkan ya. Ini untuk mengukur resistor atau hambatan listrik, yang pertama atur selektor dulu ya. Pada posisi ohm sebentar, aku praktekkan lagi. Oke, mohon untuk mencari akun ini di apa namanya? Akun Aulia Mujib Rahman demonstrasi ya. Nanti sekalian Bapak mau memperkenalkan ulang lagi tentang caranya
menggunakan eh, multimeter untuk mode eh, apa? Menghitung atau mengukur eh, mohon di ya. Oke, untuk menggunakan apa nama ini? Multimeter ini ya. Pertama-tama jangan lupa selektor pada kondisi di sini. Pada posisi eh resistornya. Jadi di sini ada kali 1, kali 10 sampai dengan kali 100.000 ya. Ini sesuai dengan ukurannya yang akan dibaca ya. Jadi 1, 10 kali 100 kali 1000 dan lain sebagainya sampai 100.000 ya. Yang pertama sebelum mengukur yaitu jangan lupa dikalibrasi. Ini sebentar. Nah, kalibrasi ya. Oh, sebentar. Oh, oh. Nah, kalibrasi itu adalah kalian menghubungkan positif sama negatifnya ya. Nah, ini pastikan tepat jarumnya ini di angka 0. Ya, ini posisinya nanti sambil tiduran ya. Sambil tiduran pasti 0. Tapi ini biar kelihatan ya sama kalian, Bapak terpaksa diinikan. Tapi nanti pada aplikasinya itu di posisi tiduran ya. Sekali lagi dihubungkan ya. Awalnya posisi 0 sebelah kiri. Ketika sebelum mengukur dikalibrasi dihubungkan. Kabelnya positif sama negatif dihubungkan. Nah ini 0. Pastikan di 0. Kalau belum 0 seperti apa, Pak? Kalau belum 0, putar yang bagian ini. Ada, nah, bagian ini pastikan diputar. Nah, ini ya. Ini untuk menolkan. Kalau belum 0, dinolkan lagi. Ya. Oke. Itu yang pertama, mengkalibrasinya. Ya. Yang kedua, misalkan kita pilih angka 100.000 ya. 100.000 kali 100.000. Ini mentok ya, kita nolkan ke nolkan. Nah, oke. Ya, yang Bapak punya contoh ini resistor ya. Ini nilainya 10.000 ya. Coba kita lihat bagaimana kalau tadi di 100.000 kita udah kalibrasi kan ya. Kita sudah kalibrasi gimana menunjukkan seperti apa. Nah, ini nilainya dikalibrasi dulu, kalibrasi dulu. Belum 0 sempurna.